Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Multimedia Skalesa, podcast di mana kreativitas bertemu dengan wawasan. Di episode hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama tokoh inspiratif yang akan berbagi pengalamannya di dunia bahasa Inggris. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas, beliau akan menginspirasi kita semua nih dengan kisah karirnya yang sukses hingga menghantarkan beliau menjadi guru bahasa Inggris yang bergelar PNS. Nah, jadi siapkan diri kalian ya untuk terharu dengan kisah-kisah inspiratif. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Puput sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di acara podcast kami nih Bu. Sebelumnya lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, ada pepatah nih Bu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi Bu Puput dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya di sini. Suatu kehormatan juga sebagai narasumber di podcast dari Multimedia Skalesa. Perkenalkan, saya Puput Indarwati, guru di SMKN 1 Sampeng yang sekarang mengajar bahasa Inggris. Oke, jadi kita langsung masuk saja nih Ya. ke pembahasan yang pertama, pertanyaan yang pertama juga. Apa sih Bu yang membuat Bu Puput ini tertarik untuk mendalami ilmu bahasa Inggris? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya begini, saya itu di zaman dulu SD itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau zaman sekarang kan banyak bahasa Inggris, bahkan di TK sudah ada. Nah, kalau Bu Puput dulu di SD nggak ada. Dapatnya bahasa Inggris pertama itu di SMP. Dan itu menjadi menjadi hal baru yang membuat Bu Puput tertantang untuk ingin mempelajari. Nah, waktu itu gurunya juga semua, kalau bukan saya saja sih, kalau anak-anak juga gitu kan. Kalau gurunya asik, kita kan juga belajar lebih senang gitu kan ya. Nah, dari situ ternyata setelah belajar 1 semester, 2 semester dari seluruh jenjang, artinya dari kelas 1 itu ada 7 kelas kalau tidak salah, saya dapat nilai ujian akhir sekolah yang tertinggi. Ya, nah waktu itu kemudian dipilih sama gurunya untuk menjadi MC bahasa Inggris di Purnawiyata atau di perpisahan kelas 12. Nah di situ awalnya saya waktu itu sepertinya ini nih passionnya gitu. Menemukan passion artinya hal yang ingin sekali saya geluti karena mendapatkan banyak apresiasi di situ. Itu awalnya Bit. Wow, banget gak sih? Jadi saya jadi terinspirasi loh guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2 ya Bu. Ya. Lalu di mana saja sih Bu Puput menjalani pendidikan hingga sekarang berprofesi menjadi seorang guru bahasa Inggris? Bu Puput itu anak pertama dan tidak diizinkan untuk kuliah atau belajar di tempat yang jauh gitu ya. Jadi saya dari SD sampai SMP, SMA, bahkan kuliah itu masih di lingkup Kabupaten Jombang. Waktu itu sempat sih Bu Puput bilang sama orang tua untuk pengen cari beasiswa gitu, karena kan saya terlahir dari keluarga petani yang berkecukupan, artinya tidak berlebihan gitu. Jadi waktu itu ibu saya bilang, bahasa Jawanya begini waktu itu, gelem nggak gelem sekolah nang Jombang. Nah, kalau nggak mau di Jombang, wes nggak usah sekolah. Dari situ nurut Bu Puput waktu itu. Ya sudah, mungkin ini mungkin akan membawa takdir baik saya di masa depan. Jadi saya kuliahnya bukan hanya ya. Saya menghargai alma mater saya yang luar biasa. Saya kuliahnya di STKIP PGRI Jombang. Sebelumnya juga waktu itu les karena orang tua sebelum memutuskan saya kuliah itu tuh perjalanannya panjang Bit. Jadi sebelum diizinkan kuliah, orang tua hanya pengen Bu Puput untuk les bahasa Inggris saja. Nanti les bahasa Inggris kalau punya sertifikat les bahasa Inggris nanti bisa melamar pekerjaan lebih mudah begitu. Jadi belum langsung kemudian diizinkan kuliah. Nah, lesnya saja itu mulai dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA. Kemudian waktu itu berhenti dulu. Lanjutnya waktu kuliah. Itu pun setelah SMA, kemudian saya menjadi the best one waktu itu se-Kabupaten Jombang di ESC. Dan orang tua saya dengan performance, dengan
ya, di belakang sendiri gitu, dengan baju yang seadanya, di gor yang begitu luasnya, dikelilingi dengan orang-orang yang hedon lah kalau zaman sekarang. Melihat pencapaian saya seperti itu, akhirnya orang tua berpikir pada detik itu juga bilang ke bapak saya, ayo pak di sekolah no anak pinter. Nah waktu itu baru diizinkanlah untuk kuliah di STK PGRI Jombang. Itu pun rezeki saya karena hanya memakan waktu 7 semester bisa langsung lulus. Kalau sekarang kan nggak boleh, harus 8 semester gitu. Jadi ya di Jombang aja sih. Iya sih. Tapi waktu itu berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya berhasil apa ya namanya, mencicipi rasanya kuliah, walaupun hanya kuliah profesi, namanya PPG ya, PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang selama 3 bulan. Kalau yang kan betapa bangganya orang tua Puput saat itu ya. Ya, jadi karena seperti ini, karena orang tua bangga gitu. Orang tua kalau seneng sama anaknya, makanya saya sukses. Jadi kalau sekarang bisa dilihat orang, oh seperti ini, seperti itu, ya itu karena memang rasa bangga yang saya berikan kepada orang tua sih, bukan karena hebatnya Bu Puput, no. Kekurangan bukan berarti halangan. Betul sekali, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nih, apa sih kesan dan tantangan tersendiri nih bagi Bu Puput selama menjalani pendidikan di bidang bahasa Inggris? Sudah saya spill ya sebelumnya. Tantangannya itu tadi, karena saya berasal dari keluarga petani yang sangat berkecukupan, jadi semuanya serba terbatas. Kalau boleh saya bilang, dulu waktu kuliah itu saya jarang atau sama sekali tidak punya buku. Buku itu cuma 1 binder. Kalau kamu tahu binder yang semacam ini tapi agak besar, itu saya pakai sampai semester 6 atau berapa begitu. Bukan karena nggak bisa beli bukunya, tapi karena memang apa yang saya pelajari di kampus itu sudah dipelajari waktu, kebanyakan sih, bukan semua, kebanyakan sudah dipelajari waktu les yang berbulan-bulan tadi itu, Bit. Itu tantangannya sih. Jadi saat orang-orang beli buku yang sebenarnya pengen, cuma karena itu sangat mahal. Laptop saja Bu Puput punya itu sudah semester 5 atau berapa, itu baru punya laptop. Sebelumnya itu pinjem sampai nangis-nangis karena nggak dipinjemin, semacam itulah. Karena ya itu termasuk dari perjuangan sih. Itu salah satunya. Perjuangan. Nah itu dia. Jadi kalau di list apa namanya, tantangannya atau hambatannya ya lumayan banyak lah, tapi yang paling terasa ya tadi itu keterbatasan, artinya keterbatasan dalam finansial lah. Iya. Jadi kalau memang terlahir di keluarga yang kurang berlebihan atau bercukupan, jangan berputus asa, pasti ada jalan kok nanti. Gitu kita. Oke. Pertanyaan keempat itu. Saya ingin tahu nih Bu, perjalanan Bu Puput menjadi guru bahasa Inggris di SMK 1 Sambing, bisa diceritakan Bu secara singkatnya? Ya, secara singkat dulu saya itu ngajar pertama honorer lah dulu. Kalau sekarang namanya GTT ya, di SMK Negeri Kampuh. Itu dekat banget sama rumahnya Bu Puput karena saya kan asli Jombang. Nah, di situ selama 8 tahun, kemudian tahun 2019 kalau tidak salah, 2019 ternyata ada pembukaan tes pegawai negeri sipil. Itu pertama kali saya daftar, kemudian ternyata Tuhan berkehendak saya lulus, dan formasi yang saya ambil memang di sini, Bit. Kenapa kok jauh? Kenapa nggak di Jombang saja? Karena waktu itu saya belum punya yang namanya sertifikat pendidik. Nah, kalau Bu Puput nggak punya namanya sertifikat pendidik kan ibarat kata golden card-nya itu nggak dapat gitu, belum pasti lulus. Nah, saya cari di mana nih yang formasinya dibuka agak banyak, walaupun agak jauh nggak apa-apa lah gitu. Jadi memutuskan untuk ngambilnya di SMK Sambing ini, dan ternyata ini bukti kebanggaan diri ya, bukan apa namanya, bukan untuk menyombongkan diri. Dan ternyata waktu itu tes pertama, kalau tes CPNS itu dua kali tes kita. Yang pertama namanya SKD, kemampuan dasar. Nah, dari SKD itu ternyata yang daftar di sini banyak banget waktu itu. Dan saya tesnya di UNESA di Surabaya, dari 600 orang ternyata berkesempatan menjadi peringkat 2 waktu itu di SKD-nya. Jadi otomatis lulus lah ke SKB, kemampuan khususnya gitu. Dan ternyata lulus juga waktu itu dari sekian orang Bu Puput yang peringkat pertama. Akhirnya jadilah saya ditempatkan di sini per
2021 kalau nggak salah, 2020 lah. Ya 2021, 1902, 24, 2020 di sini. Jadi sekarang sudah hampir 3 tahun lah. Itu. Biasanya kan kami juga itu awal masuknya juga ketemu jodohnya. Itu dia. Mungkin yang maha kuasa menggiring untuk kesini bertemu dengan karir dan jodohnya. Akhirnya dibuanglah sama orang Jepang. Akhirnya mutasi lah ke Lamongan. Sekarang sudah truly 100% orang Lamongan. Gitu. Lamongan Pride, iya. Ibarat kata naturalisasi loh sekarang. Iya. Oke, masuk pertanyaan nomor 5. Nah, saya dengar-dengar nih, Ya. Bu Puput ini menjadi bagian dari tim kreatif di SMK 1 sampai. Saya kepo banget nih, apa aja sih kegiatannya? Iya, yang kamu dengar betul itu. Jadi bukan isu. Tim kreatif itu dibentuk sudah 1 tahun inilah. Kalau kita ngomongin durasi waktu itu 1 tahun dan iya baru, karena sebelumnya nggak ada. Jadi kita job description-nya itu nggak jelas gitu. Nah sekarang itu sudah ada namanya tim kreatif, sudah 1 tahun dan Bu Puput bagian dari situ. Waktu itu ada perempuannya 2, ada Bu Bago, tapi sekarang karena sudah pergantian SK, yang perempuan satu-satunya hanya Bu Puput saja. Nah bagiannya ada dari teman-teman multimedia 12 mm dan guru-guru produktif di KVMM. Nah, kegiatannya di situ seperti namanya tim kreatif. Jadi kita berkreativitas berselancar lah untuk memenuhi kebutuhan sekolah di media sosial. Dan kita ngedit video, ngedit foto, kemudian membuat flyer dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi meskipun Bu Puput basicnya memang bukan bahasa Inggris, tapi kan seneng Pit ya. Jadi sedikit-sedikit ikutlah ngedit beberapa video yang diposting di Skanesa Official. Itu juga ada yang hasil editannya Bu Puput ya, walaupun amatir, belum kayak yang lain-lain, tapi seneng gitu. Tim media. Multi talent iya, nggak bisa dibilang multi talent sih, cuma yang disenangi banyak. Jadi kalau dibandingkan kualitasnya dengan teman-teman ya jauh, cuma saya seneng aja gitu. Mulainya kan waktu PPG itu waktu PPG di UM itu kan memang kita diminta untuk ngedit video banyak sekali. Nah meskipun saya memiliki orang terdekat yang bisa ngedit video waktu itu, tapi kalau nggak ngedit sendiri rasanya nggak enak. Nah dari situlah belajar pakai yang namanya Filmora, yang namanya Premiere, yang namanya apa begitu, diulangi oleh Pak Yudana bagaimana caranya ngerender, bagaimana cara dan lain-lain lah. Dan dari situ ternyata caranya begini, dan seneng lah akhirnya begitu. Dan ternyata saya tahu sekarang pekerjaan tim kreatif itu melelahkan secara fisik dan psikis. Ngedit itu begini ya gitu. Tapi nanti kalau jadi bagus ternyata seneng gitu. Di luar sana Pak, mungkin ada yang kepikiran kalau tim kreatif kayak video cuma jadi betul gitu loh. Iya, mungkin karena mereka belum tahu sih prosesnya cara ngedit seperti apa. Kok ini kok nggak dibuang part ini kok terlalu pendek. Wah, ternyata ngedit video itu tidak segampang itu, bukan hanya menggabungkan potongan-potongan saja kan gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Di mana-mana adalah netizen. Jika netizen. Yes, betul. Tapi itu jadi inspirasi, jadi motivasi lah untuk menjadi lebih baik. Oke, pertanyaan nomor 6. Lalu apa aja sih Bu tipsnya biar belajar bahasa Inggris itu jadi asik dan menyenangkan? Kan kalau dilihat dari luar kan kita sebagai murid itu kayak belajar bahasa asing itu susah banget karena kita nggak terbiasa dengan semua itu. Iya. Belajar itu bagaimana? Kalau ditanya bagaimana belajar gitu ya, entah itu mengasihkan atau bagaimana, poinnya yang pertama itu dari kemauan lah, kemauan. Jadi kalau kita sudah mau belajar tapi di awal kita sudah mikir, aduh ini susah, aduh ini tidak akan mudah, itu kemauannya sudah otomatis akan berkurang dan hasilnya pun akan sama dengan itu gitu. Jadi pertama kemauannya dulu dimaksimalkan, bagaimana cara kalau sudah kemauannya sudah besar kan otomatis
apapun caranya akan dipakai gitu. Kalau Bu Puput cara menyenangkannya untuk belajar bahasa Inggris dulu, ini bisa ditiru oleh teman-teman juga. Jadi saya tuh suka ngomong sendiri, Bita. Bu Puput itu suka ngomong sendiri di jalan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau di jalan begitu ya, dalam perjalanan ke kampus atau dari kampus ke rumah sambil naik motor, kemudian ada lihat pemandangan yang bagus, itu karena dulu kan pakai masker ya, itu di balik masker itu saya sedang umi-umi. Nah, ngomong sendiri, wow, the scenery is very beautiful misalnya kayak gitu. Kemudian ada cowok ganteng lewat, ada cowok ganteng lewat, tuh saya komen, wow, that boy is very handsome, is very awesome gitu kan. Nah itu adalah cara saya untuk bagaimana belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan. Artinya kalau cari orang yang bisa diajak tektok bahasa Inggris kan agak susah. Ini ada banyak yang kurang percaya diri lah. Nah cara satu-satunya yang ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Sampai sekarang kalau misalnya di mobil dengan suami, misalnya suami saya ngomong, kemudian saya pengen ngomong bahasa Inggris dengan lancar walaupun dianya kurang paham gitu ya, I don't care, saya nggak peduli gitu loh. Yang penting lidahnya nggak kaku. Nah, terus kalau kemanapun kamu pergi itu pasti ada lah satu kata, dua kata berbahasa Inggris. Nah itu dibaca, itu dilihat. Nanti kalau nggak tahu artinya bisa sampai rumah dicek. Kalau sekarang kan gampang lah, ada HP, ada Google Translate, kamu bisa cari lah artinya apa. Misalnya di Alfamart lah gampang. Sorry sebut merek. Kalau di minimarket, di minimarket ada tulisannya open sama sorry apul sama ya pul artinya dorong ya kan. Nah itu kalau orang nggak tahu carilah artinya apa gitu. Jadi apa ya, keingintahuannya harus diperdalam lagi gitu biar bahasa Inggrisnya juga bagus. Tapi saya akui loh, jenengan ini salah satu guru tipe yang sangat menyenangkan ketika kayak apa ya, kita belajar bahasa Inggris sama Bu Puput itu kayak menyenangkan sekali gitu loh. Karena nggak seperti guru-guru lainnya yang mungkin ketika bahasa Inggris A-I-O-nya kurang jelas. Itu kurang jelas gitu. Tapi kalau sama Bu Puput kayak apa ya, di luar apa ya, iya mungkin itu karena kebiasaan ya Bita ya, kebiasaan banget. Jadi kita seneng banget gitu loh. Kalau semakin kita ekspresif kan orang akan semakin paham gitu ya. Misalnya kamu nggak tahu artinya angry gitu, kemudian Bu Puput ngomong I'm very angry gitu kan, orang pasti tahu dari ekspresi gitu kan. Itu salah satu cara memang saya mengajar agar anak-anak itu bisa paham, walaupun beberapa itu nggak biasa gitu. Misalnya Bu Puput biasa aja dong kalau ngomong, nggak bisa gitu, nggak bisa ngomong biasa. Sebagai public speaker yang juga belajar public speaking, ngomong biasa seperti ini, tangan saya begini tuh nggak bisa terus kemudian ngomong no, itu hal yang tidak bisa. Iya benar sekali. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Sudah terakhir ya? Iya. Oke. Apa harapan Bu Puput sih ke depannya untuk siswa-siswi SMK 1 Sambeng? Harapannya di luar bahasa Inggris ya, di luar bahasa Inggris. Artinya secara global, saya pengen sih SMKN 1 Sambeng seperti sekarang mutunya itu cerdas berkarakter. Cerdas bukan berarti pintar, tapi cerdas artinya dia mengetahui dia di mana, dia harus bagaimana, dia harus seperti apa, gitu kan ya. Jadi dan karakternya itu yang paling penting. Di balik ilmu yang tinggi, di atasnya lagi tuh ada adab namanya. Jadi anak-anak SMK 1 Sambeng, sepintar apapun kalian, setinggi apapun ilmu kalian, adab itu yang paling tinggi. Jadi saya hanya berharap anak-anak nanti akan menjadi orang yang sukses dengan mengedepankan adab. Karena sekarang banyak anak-anak yang sepertinya itu agak kurang memperdulikan itu, begitu. Bagaimana kalau ketemu gurunya harus bagaimana, cara ngomong sama gurunya harus seperti apa, gitu. Meskipun ya ini membuat kan juga masih tergolong agak mudah lah kalau guru itu ya. Banyak yang kurang memahami itu, gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu gimana sih hukumnya kalau sama guru itu kurang ajar, ngomong sama guru itu berlebihan, itu kan salah Islam kan ada gitu. Jadi saya sangat berharap semoga anak-anak semuanya harus kreatif, semuanya harus beradab, semuanya harus sukses, karena nanti apa yang akan kalian
capai di masa depan itu hasil dari yang akan dilakukan hari ini. Begitu Sabita. Oke, ya. Wah, Gimana nih? waktu terasa cepat berlalu ya tuh. Ngobrol bareng terasa seru dan tentunya informatif banget. Banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil dan jadi semangat kita ke depannya untuk bisa mewujudkan impian kita, walaupun halangannya itu tetap ada. Nah, teman-teman yang pengen ngikutin nih jejak sukses seperti Bu Puput di dunia bahasa Inggris, jangan lupa untuk terus belajar, mengasah skill seperti yang Bu Puput katakan tadi, dan jangan pantang menyerah ya. Kan juga SMK Samping ini menyediakan berbagai fasilitas Fasilitas. yang apa ya, Yang banyak sekali di sini. yang bisa kalian Ya, fasilitasnya sudah banyak, gurunya juga sudah mumpuni ya, digunakan lah semuanya. Sambil saya promosi di Bita. ya. Kalau mau pengen bahasa Inggris silahkan join. Kalau di SMK kan banyak sekali ekstra ya. Salah satunya adalah Scandinavia English Club. Salah satunya kan Bita dulu anggotanya. Nah, itu bisa join lah kami nanti setiap hari Jumat setelah pulang sekolah ya. Nanti kalau mau ada informasi-informasi bisa hubungi Bu Puput. Dengan person juga ini. Betul. Ya, pesan dari Bu Puput. Terima kasih banyak Bu ya sudah meluangkan waktunya dan memberikan kisah-kisah inspiratifnya kepada kita semua. Sama-sama Bita. Terima kasih juga sudah mengundang. Saya anggap ini juga sebagai lahan atau wadah lah untuk saya menyampaikan apa ya namanya pesan-pesan yang mungkin tidak bisa saya berikan ke semua siswa di sini. Semoga membawa kebaikan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Nah guys, itu tadi dia obrolan kita bersama Bu Puput, salah satu guru bahasa Inggris di SMK 1 Sampeng. Kalau kalian penasaran sama kisah inspiratif lainnya di SMK 1 Sampeng, jangan lupa subscribe dan follow akun media Sekarang Info Official. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Info Cerdas Podcast.